أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد يا رسول الله وقال ولا الجهاد إلا خرج رجل بماله ونفسه ولم يرجع بذلك الشيء. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita ketemu di hari ke-5 kurang lebih di bulan Zulhijjah. Bulan yang 10 hari pertamanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud demi 10 malam adalah 10 hari Zulhijjah. Lalu Rasul pun menginformasikan kepada kita tentang kehebatan 10 hari Zulhijjah. Beliau mengatakan mal amalu fi ayyam, tidak ada amal-amal di berbagai macam hari afdal minha fi hadhihi, yang lebih utama dibanding hari-hari ini. Maksud hari-hari ini adalah yaitu di 10 hari Zulhijjah. Jadi seluruh amal dibandingin 10 hari Zulhijjah, apa-apa yang kita lakukan di 10 hari Zulhijjah itu tidak sebanding. Lalu sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad masih kalah juga? Nabi menjawab, walal jihad, jihad pun masih kalah dengan aktivitas amal soleh kita di 10 hari Zulhijjah. Jadi yang udah 5 hari ini, jika di antara Bapak Ibu ada yang puasa, ada yang baca Quran, ada yang tahajud, ada yang duha, ada yang menyantuni anak yatim, fakir miskin alias sodakoh, dan macam-macam yang lain, itu lebih utama dibanding jihad. Lalu kata Rasulullah, illa kharaja rajulun binafsihi wa malih walam yarji bidzalika syai', kecuali si mujahid tersebut keluar rumah membawa nyawa, membawa harta, begitu pulang nyawa sama harta udah gak kebawa lagi. Maksudnya dia mati syahid, bukan hanya habis harta, nyawanya pun juga habis. Jadi ini fasilitas untuk mendapatkan pahala para syuhada, yaitu dengan cara kita melakukan segenap amal soleh yang kita mampu. Mungkin kita nggak bisa semua, tapi ada bisa yang kita andalkan, maka lakukan. Ini hari-hari kita berkompetisi di sisi Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji oleh Allah siapa yang the best di antara kita semua di sisi Allah, khususnya di 10 hari ini. Maka jangan lewati, jangan sampai nanti begitu udah selesai 10 hari, kita baru sadar bahwa kita ketinggalan kereta dibanding yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, dari seluruh aktivitas itu, kurang lebih ada 3 aktivitas unggulan yang biasa muncul, yang biasa ada, selalu mengiringi datangnya bulan Zulhijjah. Yang pertama haji, yang kedua saum Zulhijjah,
yang ketiga adalah kurban. Kita bahas satu persatu. Yang pertama haji. Haji sebenarnya udah beberapa kali kita bahas, walaupun sifatnya hanya apa istilahnya, ibarat tinju mah jab, jadi bukan langsung pembahasan khusus ya. Secara bahasa haji artinya al-qasdu, bermaksud. Ini secara bahasa. Adapun secara fikih, qasdu Makkah litawafi was-sa'i wal wuqufi wa sairil manasik qurbatan lillahi ta'ala, yaitu aktivitas mengunjungi Mekah dalam rangka untuk wukuf, tawaf, sa'i, dan seluruh manasik haji yang lainnya untuk qurbatan lillah, pendekatan diri kepada Allah. Ini definisi fikihnya. Lalu haji bukan hal yang baru sebenarnya. Rasul cerita dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ketika Allah membangun Ka'bah. Kita tahu itu merupakan rumah tertua yang ada di muka bumi. 40 tahun kemudian baru dibangun Al-Aqsa. Namun saat itu jangan dibayangkan bentuknya udah kayak begini. Ka'bah di masa itu masih fondasi yang nanti akan dibangun, disempurnakan di masa Nabi Ibrahim dan putranya. Adapun Al-Aqsa nanti disempurnakan oleh Nabi Sulaiman ya alaihi salam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, saat itu ketika Allah selesai membangun atau meletakkan Baitul Atiq, nama lain dari Ka'bah, Rasul bercerita, "Tsumma hajja Adam fastaqbalathul malaikah." Nabi Adam pun kemudian haji. Selesai haji, malaikat menemuinya. Nah, ini menunjukkan sejarah haji itu sangat tua. Sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Terus hingga sampai di masa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu kata Urwah bin Zubair, dia salah satu cucu dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga ulama tafsir di masanya. Urwah cerita, seluruh para nabi dan rasul pernah haji kecuali hanya dua nabi dan rasul aja yang nggak sempat haji. Siapa? Nabi Hud dan Nabi Soleh. Karena Nabi Hud dan Nabi Soleh sibuk menghadapi pembangkangan kaumnya yang bernama kaum Ad dan kaum Samud. Jadi ngurusin mereka aja tuh, pagi siang sore malam dah, hingga sampai Allah mewafatkan mereka berdua. Mereka belum sempat pergi haji. Jadi kalau ada di antara kita belum sempat pergi haji, ada contohnya Nabi Hud dan Nabi Soleh ya. Nah, di masa Arab jahiliyah, haji telah mengalami pergeseran tata cara dan makna. Saat itu diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 35, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Bahwa yang mereka lakukan di sekitar Baitullah, ngiternya mereka, tawafnya itu dengan cara siul dan tepuk tangan. Nah, itu caranya dulu di masa Arab jahiliyah, diubah sama mereka. Lalu ayat itu oleh Ibnu Abbas dikasih penjelasan. Kata beliau, "Wa kanat Quraisy tatufu bil bait uratan wa tusaffik wa tusaffir." Dahulu orang Quraisy tatufu itu tawaf, ngiter. Di sekitar Ka'bah dengan cara uratan telanjang. Ya, bugil, nggak pakai pakaian sama sekali, atasan bawahan luaran daleman, bersiul dan juga tepuk tangan. Pokoknya rusak banget dah saat itu. Udah di Ka'bahnya diisi sama berhala sama mereka. Terus cara ibadahnya juga begitu. Maka layaklah mereka disebut jahiliyah. Hingga akhirnya datang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syariat haji di masa Islam ada kurang lebih 4 pendapat. Ada yang nyebut tahun ke-5 Hijriah, ayat
tentang haji turunnya. Ada yang nyebut tahun ke-6 Hijriah, ada yang nyebut tahun 9, ada yang nyebut tahun 10. Tapi yang jelas Rasul sendiri hajinya tahun ke-10. Dan itu haji pertama sekaligus terakhir alias haji wada. Nah, Imam Syafi'i lebih cenderung memilih pendapat tahun ke-6 dalam catatan sejarah. Ya, sementara sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan tahun ke-9 atau 10. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah turun ayat tentang perintah haji, tapi dia menunda-nunda hingga sampai bertahun-tahun. Ya, zaman dulu kan belum ada antrian begitu. Ya, kok sampai 4 tahun jaraknya? Ini alasannya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah, ya kenapa dia memilih pendapat tahun ke-6? Kenapa Rasul kok nggak langsung berangkat tahun 10? Karena saat itu memang Mekah masih dikuasai oleh Quraisy. Ya, secara keamanan nggak mungkin saat itu. Oleh karena itu, ketika Mekah sudah berhasil dikendalikan oleh kaum muslimin tahun ke-8 Hijriah, Fatu Mekah itu tahun 8. Saat itu pun nggak langsung haji. Kenapa? Karena langsung disibukkan oleh beberapa kali peperangan. Perang Hunain dan seterusnya. Hingga sampai perang Tabuk, barulah sempat hajinya tahun ke-10. Bukan karena Rasul sengaja menunda-nunda, apalagi antrian begitu. Tapi memang situasi yang tidak mungkin langsung untuk menjalankan aktivitas haji. Haji seumur hidup hanya sekali doang yang wajib. Yang kedua, ketiga sunnah. Umroh pun juga demikian dalam mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Hanafi umroh bukan wajib, dia sunnah. Sekali saja seumur hidup. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan wajib. Dalilnya ketika Rasul lagi berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha ya'murukum an tahujju fahujju. Allah memerintahkan kalian buat pergi haji, maka berangkatlah haji. Belum kelar Rasul berkhutbah, langsung udah ada yang motong salah satu audiens, salah satu jamaah, ada yang teriak. Ya Rasulullah, akulla am, wahai Rasul, haji tiap tahun. Fasakata, Nabi pun diem. Nabi nggak jawab, diem. Ditanya lagi, akulla am, tiap tahun haji itu. Nabi pun diem lagi. Begitu ketiga kali ditanya apakah tiap tahun pergi haji, Nabi menjawab, lau qultu na'am lawajabat wa mastata'tum. Seandainya saya jawab iya tiap tahun pertanyaan kamu itu, nanti kan jadi wajib. Karena jawaban Rasul kan berdampak pada hukum fikih. Kan jadi wajib tiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu. Siapa yang mampu haji tiap tahun? Walaupun ada orang mampu secara duit, secara fisik, tapi nggak mampu secara atrian kalau zaman sekarang. Ya kan duit ada, fisik kuat, ngantri juga, ya nggak bisa juga tiap tahun. Lalu kata Rasul, zaruni ma taraktukum. Makanya kalau saya ngomong dengerin dulu, begitu kata Rasul. Jangan dipotong dulu, biarin dulu gitu. Nah dari sini para ulama mengatakan wa ajma'al fuqaha ala anna al-hajja la yataqarrar. Para ulama telah ijma bahwa haji itu yang wajib tidak perlu diulang-ulang, alias cuma sekali. Nah, kalau seandainya di antara Bapak Ibu ada yang Allah kasih kelapangan rezeki nih, pengen haji lagi, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Namun saat yang bersamaan ada tetangga kita, saudara kita lagi butuh pertolongan, butuh bantuan, entah biaya makan, entah biaya sekolah anaknya, yang saat itu mereka justru akan khawatir jadi objek sasaran empuk kristenisasi atau murtadisasi ini, yang kayak gini. Maka lebih utama buat orang tadi yang lagi ada duit ngurusin saudaranya itu, selamatin akidahnya dengan kenyangkan perutnya. Ya, itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih wajib. Saat itu wajib buat dia. Ini fikih aulawiyah, fikih prioritas. Dibanding dia haji yang kedua, ketiga, karena itu hanya sunnah. Beda kalau itu haji yang pertama, yang wajib. Nah, yang seperti ini banyak umat Islam lupa,
sehingga akhirnya lebih ngejar-ngejar yang sunnah dibanding yang wajib, yang sebenarnya itu lebih mulia, lebih utama. Dan para ulama terdahulu pun udah nyontohin, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dia lagi mau haji, di perjalanan melihat ada seorang wanita lagi ngosek-ngosek tempat sampah, nyari makan buat anaknya. Ngapain, Bu? Nyari makan. Kagetlah Abdullah bin Mubarak. Langsung dia ngomong ke rombongannya, kita tunda pergi haji kita. Semua perbekalan kita kumpulin, Bu, ini buat ibu, bawa ke rumah sono. Kita haji tahun depan saja. Dia nggak jadi berangkat untuk nyelamatin orang. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya udah sering haji. Orang zaman dulu apalagi kan nggak repot, nggak pakai paspor, visa, suntik apa tuh, meningitis, dan macam-macam. Dulu mah nggak usah pakai gitu-gitu, berangkat aja. Badan sehat, bekal Anda, hayo berangkat, begitu. Baik, ini tentang kedudukannya. Lalu jamaah sekalian, apa rahasianya sih hingga sampai orang rela jutaan berbondong-bondong ngantri lama, ya hingga sampai tua renta untuk tetap pergi haji juga? Apa rahasia di balik haji hingga sampai kayak gitu? Sangat banyak tentu benefit keuntungannya, tapi di kesempatan ini kita nggak bahas semua. Yang pertama, orang berangkat haji itu disetarakan dengan mujahid, orang yang lagi jihad. Sebagaimana hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, sangat banyak. Ya Rasulullah, ala nisa'il jihad. Ya Rasul, perempuan ada jihadnya enggak? Nabi menjawab, na'am alaihinna jihad, la qitala fih. Ya, perempuan juga ada jihadnya, tapi jihad yang enggak pakai perang. Dalam redaksi yang lain, la syaukata fih. Jihad yang enggak pakai syaukah. Syaukah itu senjata. Apa itu? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Maka jangan kaget ketika media-media Arab Saudi waktu peristiwa terowongan Mina tahun 90 atau yang tahun 2015 yang juga ada kecelakaan hingga sampai ratusan bahkan mungkin ribuan yang wafat ketiban kren. Itu bagaimana bunyi media di sana? Mereka menyebut korbannya dengan sebutan syuhada Mina. Ya karena memang Rasulullah menyebut ini para rombongan jihad ini, gitu. Maka kalau ada saudara kita wafat ketika haji, di satu sisi ya kita sedih, yang namanya saudara meninggalkan, manusiawi. Tapi sisi lain kita gembira lah. Kenapa? Karena meninggalnya cakep. Meninggalnya di saat dia sedang jihad di sana, lagi wukuf wafat, ya misal, lagi lontar jumrah wafat misalnya. Sedih, iya, tapi semoga mereka mendapatkan nilai jihad. Karena disetarakan dengan jihad, maka mental yang dibawa itu kudu mental mujahid. Nah, mental mujahid salah satunya adalah harus siap menjumpai hal-hal di luar ekspektasi yang kagak enak. Jangan mental yang dibawa saat haji adalah mental kedufan, mental rekreasi yang kebayang bawanya yang enak-enak mulu. Ya, jangan sampai dia mikirin makanan maunya dia gitu. Kan makanan kalau kita nggak kuat-kuat mah ngebosenin di situ. Ngeliatin ya ginian lagi. Buka dikit tutupnya, ya gitu lagi. Emang nggak ada mie Aceh, lu nyari mie Aceh di sana. Ya, dikira ada Sukatani kali gitu. Baik. Karena kayak begitu, insya Allah kalau mental jihad yang kita bawa, hal-hal yang sifatnya ngeboringin kayak gitu, contoh kayak makanan, itu bisa direduksi, bisa dikurangi. Termasuk dikala kita ketemu teman satu kloter, entah jamaah dari mana, ya mungkin kalau satu kota ya Depok semua, atau ketemu jamaah dari kota lain, yang kayaknya nyebelin. Ada jamaah yang pendiam banget, ada yang rame banget, ngobrol mulu, bercanda mulu. Ada juga jamaah yang kayaknya Madinah sama Mekah itu udah pernah dia jelajahi semua. Dulu di belakang hotel ini ada ini dia tahu gitu. Dulu ada rumah makan di sini. Kita bengong nih, orang pernah jadi ketua RW kali di sini ya. Kita mau tempat dia tahu itu. Ini kalau kita hati nggak siap
khawatir kita akan suuzon sama orang kayak gitu. So tahu nih orang. Tapi kalau kita bawa mentalnya mental jihad, insya Allah yang kayak gitu bisa kita kurangin. Baik, ini yang pertama, Rasul katakan itu seperti para mujahidin. Yang kedua, haji dan juga umroh itu obat anti miskin. Hal ini disebutkan dalam hadis yang agak cukup panjang. Dari riwayat Imam Nasai, Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wa dhunub. Susullah aktivitas haji kalian dan umrah karena kedua aktivitas itu merupakan penghapus kefakiran, penghapus dosa juga. Jadi al-faqra, kefakiran, wa dhunuba, dan juga dosa Allah hapus dengan aktivitas haji dan umrah. Lalu di hadis yang lain, wal hajjah al-mabrur, haji yang mabrur, wa laisa laha jaza illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, yang jadi persoalan, haji mabrur kayak apa sih? Ada 4 cirinya. Ya. Secara bahasa, kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam syarah Sahih Bukhari, dia bilang mabruroh makbul. Ya, yang disebut mabrur makbul, Allah terima. Ingat pembahasan bulan lalu waktu kita bahas tentang hadis innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan gak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, bahwa salah satu syarat atau dari 4 itu, yang pertama adalah la yukhalituhu bil ismi, hajinya nggak kecampur sama dosa. Dari awal berangkat, tengah-tengah aktivitas, pulangnya, jangan kecampur sama dosa. Baik berupa yang pertama ongkosnya, yang kedua jangan memanipulasi data, KTP dipalsuin, kartu keluarga dipalsuin, supaya dia bisa berangkat dari negeri yang kloternya sedikit. Apa misalnya dia mau lewat Meksiko, muka Sukatani, lewat Meksiko, orang Meksiko bingung, kok lain sama kita ya? Ya. Lalu sakit, meninggal, bingung, ada orang Indonesia meninggal nggak ada data, tapi data di Meksiko. Ini misal aja gitu ya. Karena dengan alasan lebih cepat di sana nggak pakai ngantri. Mohon maaf jemaah sekalian, hati-hati kalau yang kayak gini ternyata lewat jalur yang tidak resmi, alias banyak pos-pos yang dia dia bohongin dan seterusnya. Hati-hati, khawatir ini udah menodai hajinya. Termasuk yang sekarang terjadi pasca pandemi, lantai pertama Masjidil Haram itu hanya boleh dipakai oleh jamaah umroh saja atau haji dan umroh saja. Untuk kita yang pakai baju biasa, misal pengen tawaf sunnah, kan pakai baju biasa, batik bisa, kemeja bisa, koko biasa juga bisa. Atau pengen meninggalkan kota Mekah, maka kita ngapain dulu? Tawaf wada, tawaf selamat tinggal, wada itu selamat tinggal. Yaitu juga akan ketara nanti oleh askar. Lah ini kok bajunya lain, kita akan diusir, disuruh ke atas Pak, atas. Nah mau ke atas, kan jauh tuh, udah kayak ngiterin GBK. Ya 7 kali masalahnya. Akhirnya pihak travel oknum ya, dan juga pembimbing umroh atau hajinya, udah Pak Bu, gak apa-apa di bawah aja, kita nanti pura-pura pakai baju ihram, pura-pura pakai baju ihram supaya boleh di bawah, walaupun daleman mah tetap pakai karena emang lagi nggak ihram. Baik, mungkin dia bisa ngebohongin askar seakan-akan lagi ihram, ya seakan-akan lagi umroh, tapi dia nggak bisa bohongin Allah, Anda telah bohong. Maka kalau ada yang nawarin kayak gitu, janganlah, ya karena khawatir ngerusak haji dan umroh kita. Nah kalau untuk umroh, tawaf wada itu sunnah, nggak wajib. Ini pendapat 4 mazhab. Jadi daripada kita ngejar-ngejar yang sunnah, tapi malah jadi ngebohongin orang, mendingan udah Pak, kita nggak tawaf wada dulu dah, kalau kita lewat atas nggak kuat. Ini misal yang udah di atas 50-60 atau yang penyakitan. Tapi yang di bawah 50 insya Allah saya yakin masih kuat lah. Untuk tawaf di atas, ya saya udah nyobain,
tawaf di atas itu sejam 45 menit lah kalau jalan sambil santai. Ya, kecuali kalau lagi padat itu agak lebih lama. Nah, kalau lagi yang di bawah biasanya ya lebih cepat dan sepadat-padatnya tetap ngiternya kan nggak terlalu lebar gitu. Baik jemaah sekalian, azanallahu yakum. Yang kedua cirinya adalah semakin kangen sama akhirat. Kangen pengen berjumpa dengan Allah sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu penduduk surga orang-orang mukmin wajah mereka cerah terang benderang. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pengen kita rasakan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, di surga nanti semua kenikmatan surga itu kalah dengan kenikmatan puncaknya, yaitu ketika melihat Allah. Saat itu Allah menyingkap dirinya di hadapan hamba-hambanya. Dan ini menjadi konsep akidah Ahlussunnah. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari hal itu. Kata mereka yang dimaksud ayat tersebut bukan melihat Allah, tapi melihat pahala dari Allah. Itu kata mereka. Mereka mentakwil kayak gitu. Ahlussunnah meyakini Allah bisa dilihat, tapi bukan di dunia, tapi di surga nanti. Dan itu yang tertinggi kenikmatannya. Kemudian kangen sama Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen meluk Nabi, ya, pengen tahu Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Nah, adapun untuk ambisi duniawinya sepulang haji dan umrah berkurang, nggak lagi kayak dulu. Saban lihat motor baru, pengen. Saban lihat mobil baru, pengen. Padahal mobilnya juga bukan lama, baru kemarin beli juga. Saban lihat bini baru punya orang, pengen. Ini bahaya kayak gini nih bapak-bapak. Ya. Yang kayak gitu, sepulang haji atau umrah udah enggak lah dia mah. Terus yang ketiga, cirinya adalah semakin dermawan. Ya, yang keempat, cirinya adalah lemah lembut bahasanya, singkapnya, nggak lagi segalak seketus waktu sebelum haji dan umrah. Baiklah, ini 4 indikatornya. Silakan Bapak Ibu mencocokkan dengan diri kita pasca kita haji atau umrah. Kalau cocok, alhamdulillah, rawat kemabrurannya. Kalau nggak cocok, ada satu, aduh kok gue masih ini nih, masih ketus nih, nah gitu. Masih judes sama istri, ya, tapi bini orang enggak. Nah ini aneh kayak gini nih. Nah, kalau orang ada yang kayak gini, ya dia harus ya buru-buru lah dipresisi sikapnya supaya pas jadi mabrur. Baik jemaah sekalian, itu dulu untuk yang pertama. Jadi ada 3 tadi kita bahas, haji, saum, dan kurban. Untuk haji segitu dulu. Kemudian yang kedua saumnya. Untuk saum 9 hari di awal Zulhijjah ini mendapatkan stressing khusus karena Rasulullah rutin melakukan. Hal ini diceritakan oleh Aisyah dengan mengatakan dalam hadis Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, kana yasum yauma Asyura. Rasulullah dulu berpuasa di hari Asyura wa tis'an min Zulhijjah, dan 9 hari Zulhijjah. Rasul nggak bilang tasi'. Kalau tasi' artinya tanggal 9 Zulhijjah doang. Itu kalau tasi' yang ke-9. Tapi yang Rasul katakan tis'an. Kalau tis'an itu artinya 9 hari Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita nggak mampu gimana? Mungkin lagi sakit, lagi safar atau apa. Ya udah sebisanya di antara tanggal 9 itu kapan? Ya, atau kalau ibu-ibu ketemu dengan jadwal haidnya, ya mana yang kosong, mana yang suci, mana yang libur, ambillah di antara 9 hari itu dalam rangka ngikutin sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana tadi udah kita bahas di awal, amal di hari itu 9 atau 10 hari awal itu setara dengan para syuhada. Wa salasata ayyam fi kulli syahr, kata Aisyah, dan juga Rasul melakukan puasa 3 hari di setiap bulannya. Dari hadis ini kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama ala istihbabihi. Para ulama sepakat, nggak ada khilafiyah, sunnahnya puasa di 9 hari Syawal tersebut, Zulhijjah. Nah, untuk 9 Zulhijjah ada istilahnya penekanan. Ya, yang kita sebut dengan hari Arafah.
Rasul ditanya, su'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah. Rasul ditanya, puasa Arafah itu apa sih keuntungannya? Apa yang kita dapat nih? Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ngapusin dosa kita tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang. Padahal tahun yang akan datang kita belum tentu masih hidup, tapi dosanya udah dihapusin duluan. Coba, kan keren ini. Luar biasa kan, kita belum tentu masih hidup. Jangan kata tahun depan, besok aja, atau hari ini pun, nanti siang kita nggak jamin kita masih ada apa enggak. Tapi gara-gara puasa 9 Zulhijjah itu, Rasul bilang, dosa kita udah Allah ampunin duluan. Tapi tolong jangan sampai kita salah kaprah nih sama hadis ini. Dosa udah diampunin ya, yaudah yuk kita banyak-banyak bikin dosa, nggak diampunin. Nggak gitu juga. Itu ngakalin namanya kayak begitu. Yang kedua, yang juga ada stressing, yaitu puasa tarwiyah. Puasa di hari ke-8. Perlu diketahui, hadis-hadis keutamaan puasa tarwiyah, betul tidak ada satupun yang sahih. Rata-rata dhaif, palsu, dan seterusnya. Namun ketiadaan hadis sahih tentang keutamaan, bukan berarti ketiadaan tentang eksistensi puasanya. Sama seperti kalau ditanya, ada nggak sih keutamaan itikaf 10 hari terakhir Ramadan? Nggak bakal ketemu hadisnya. Kita hanya ketemu Rasul melakukan, istri Rasul melakukan. Tapi tentang apa sih pahalanya, bagaimana, apakah ngapusin dosa, itu nggak ada hadisnya tentang itikaf. Tetapi kesunahan itikaf kan tetap ada, walaupun tidak ada hadis keutamaan. Nah, ada sebagian saudara kita itu cara berpikirnya begitu, cukup unik. Gara-gara nggak ada hadis keutamaan, maka tidak ada aktivitasnya. Tidak begitu. Aktivitasnya tetap ada, tapi emang nggak diceritain apa keutamaannya. Dan cukuplah keutamaan itu dari apa? Dari perilaku Rasulullah berpuasa 9 hari, dan tanggal 8 masuk di dalamnya, gitu aja. Tanggal 8 masuk. Itu hari tarwiyah. Ya. Nah, Arafah itu bukan nama tempat, itu nama waktu, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin dan Imam Asy-Syaukani. Ya, dan nama tempat dalam bahasa Arabnya bukan Arafah, Arafat. Ya, jadi kalau disebut saum Arafah, itu bukan saum karena wukuf sebenarnya, tapi saum karena tanggal 9. Nah, hal inilah yang sulit untuk ubah pemahamannya, karena udah kadung kita meyakini sejak dulu bahwa yang dimaksud puasa Arafah itu puasa ketika orang pada wukuf. Padahal kita tahu tahun 2020 kemarin, di saat hampir-hampir nggak ada haji gara-gara pandemi, kan betul ya, tahun 2020 kemarin tuh hampir-hampir nggak ada haji. Ya, akhirnya ada juga kalau nggak salah 1000 doang jamaahnya. Indonesia hanya ngutus 1 jamaah doang. Ibu-ibu. Hampir-hampir nggak ada haji. Kalau seandainya ini terjadi bener-bener nggak ada haji tahun 2020, berarti kalau nggak ada haji, ada wukuf nggak? Nggak ada wukuf ya. Nah, apakah gara-gara nggak ada haji dan nggak ada wukuf, terus puasa Arafah jadi libur di Indonesia? Tetap puasa nggak tanggal 9-nya? Tetap puasa. Nah, itu tanda yang jadi patokan bukan wukuf, tapi tanggal 9 secara real berlangsung di sebuah negeri. Dan ternyata bukan hanya tahun 2020. Di dalam sejarah udah terjadi 40 kali. 40 tahun di tahun yang berbeda-beda yang nggak berturut-turut. Haji di dalam sejarah Islam, ya itu pernah nggak terjadi. Gara-gara perang, gara-gara musibah, gara-gara wabah, gara-gara banjir, dan seterusnya, itu nggak terjadi sampai 40 kali. Kalau nggak terjadi haji 40 kali, berarti wukuf juga tidak terjadi. Tetapi di saat itu tetap puasa sunnah Arafah di negeri-negeri lain tetap berlangsung. Itu tanda patokannya bukan wukuf. Nah, ternyata wukuf udah kita bahas di awal tadi, itu terjadi di sejarah Islam baru ada tahun berapa? Ya ketika Rasul haji berarti kan? Tahun berapa tadi? 10. Sementara puasa Arafah sudah Nabi lakukan tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Berarti tahun kedua Hijriyah ketika Nabi berpuasa Arafah, patokannya wukuf bukan? Bukan, karena wukufnya belum ada. Wukuf baru Nabi lakukan di tahun ke-10. Tahun ketiga Hijriah, Nabi puasa lagi Arafah. Juga bukan karena wukuf, karena wukufnya baru ada tahun 10 Hijriah. Ya. Loh, bagaimana orang Arab jahiliyah? Apakah mereka ada wukuf? Ada, tapi wukuf mereka bukan di bulan Zulhijjah, di musim panen. Dan wukuf mereka juga bukan di
padang Arafah sekarang, di tempat yang lain dekat kebun-kebun mereka. Jadi wukuf udah ada juga zaman Arab Jahiliyah, tapi beda dengan wukuf yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, itu ya. Jadi patokannya adalah tanggal 9 secara real time di negeri kita kapan, itulah waktunya kita untuk saum Arafah. Ya, kalau ada yang nanya, gimana ya di sana udah wukuf, tapi kita di sini kok belum puasa, kita puasanya malah besok. Ya karena emang beda, di sono tanggal 9, di sini masih tanggal 8. Paham ya maksudnya? Di sana udah tanggal 9 Zulhijjah memang. Tapi di Indonesia masih tanggal 8. Kalau kita puasa sekarang, maka puasanya bukan puasa Arafah, tapi puasa apa tadi? Tarwiyah. Gitu. Karena memang masing-masing negeri beda tanggal. Ya, saya lihat di Wikipedia, di satu waktu bersamaan kayak sekarang nih, di bumi itu bisa terjadi 2 tanggal atau 3 tanggal ternyata. Sekarang ini. Sekarang kita tanggal berapa nih? Kalau pakai Hijriah kan tanggal 5 Zulhijjah. Bisa juga tanggal 6 Zulhijjah. Ya kan? Bisa juga tanggal 7 Zulhijjah. Satu waktu. Atau kalau pakai tanggal Masehi sekarang tanggal 24 ya. 24 Juni. Di catatan terakhir orang pabrik untuk absen biasanya ini. Tanggal 24, tanggal 25 biasanya. Ya. Itu ada 2 sampai 3 tanggal. Silakan dicek di Wikipedia. Itu secara ilmiah itu ya karena matahari kan menyinari satu daerah, yang lain gelap. Yang ini udah sore atau siang atau apa, udah tanggal berapa, ini masih tanggal yang kemarin misalnya gitu. Ya kayak begitu, ini belum tentu sama. Ya, walaupun kalau kita bicara ideal, ya ini merupakan cita-cita kaum muslimin. Maunya kita mah satu titik udah hilal Zulhijjah, seluruh negara muslim dimanapun juga udah masuk Zulhijjah. Maunya begitu. Ya, tapi yang kayak begitu nampaknya belum terwujud karena belum ada kesepakatan sebagaimana dahulu umat Islam ketika masih dipimpin oleh satu simbol kepemimpinan besar umat Islam. Baik, itu tentang saumnya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu kurban. Ya, ini udah sering banget saya bahas. Saya ingat banget tahun 2009 dulu pernah saya bahas masalah kurban di sini, hujan-hujanan lagi bahasnya dulu. Ya, yang datang cuma berapa? 7 orang dulu. Dulu Alfi masih di sini. Ya, masih ada Alfi, masih ada siapa yang ngajar di Jubile itu? Siapa namanya? Pak. Hah? Adib. Iya. Yang ngajar di Jubile itu. Iya. Karena dulu yang pertama kali minta saya kemari beliau itu. Udah lama itu ya. 2004, 2005. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 20 tahun juga saya di sini. Ya. Baik, korba yakrubu kurban, kurbanan. Itu bahasa aslinya. Artinya mendekat. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Itu makna bahasa. Adapun makna secara fikih kurban itu artinya dzabaha haiwan maksus fi waqti maksus biniyatil qurbah lillahi ta'ala. Menyembelih hewan yang khusus di waktu yang khusus dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini 3 ini harus ada. Inilah yang istilah orang fikih itu rukun kurban. Pertama, hewannya khusus. Kedua, waktunya khusus, nggak semua waktu, nggak semua hewan. Yang ketiga, niatnya juga kurban. Hewan khusus, nggak semua hewan. Sekarang beredar beberapa video yang menceritakan bolehnya kurban pakai ayam. Ya kan, ada kitabnya. Ini sayangnya nggak menggunakan apa istilah syarah ya. Hadisnya ada, tapi bukan hadis, itu ucapan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan berkurbanlah walaupun dengan ayam. Itu bukan makna harfiah. Sama kayak hadis Nabi, bangunlah masjid walaupun dengan ya seandainya segede ukuran sangkar burung, niscaya Allah akan bangunkan rumah buat orang yang bangun masjid. Ini maknanya nggak harfiah. Bener-bener dibikin masjid kayak kandang burung. Nggak gitu.
tapi maknanya adalah saking pentingnya bantuin orang bikin masjid gitu. Sama, saking pentingnya kurban walaupun dengan ayam, bukan bermakna bener-bener pakai ayam kurbannya. Datang bawa ayam Bangkok 2 ke panitia, terantum kan juga bingung, mana Pak kambingnya? Ini lah. Apa begini gitu. Ya para fuqaha seperti Imam Nawawi bilang, ya wattafaku ala annal afdolal ibil thummal baqar thummal gonam. Para ulama sepakat alias ijma bahwa yang namanya kurban itu tidak sah kecuali dengan hewan yang bernama ibil. Ibil itu onta, thummal baqar, lalu sapi, kerbau masuk karena dia masih satu, apa istilahnya kalau dalam biologi itu spesies atau apa ya, ada spesies, ada keluarga, ada ordo ya gitu ya, kayak gitulah. Dalam bahasa Arabnya kerbau itu jawamis, itu silakan. Kayak di Kudus ya, karena dulu sejarahnya Sunan Kudus, untuk supaya nggak nyakitin perasaan orang-orang Hindu di sana, akhirnya kurban di sana menggunakan kerbau. Ya, summal gonam, lalu kambing. Kambing dengan beragam variannya, ada yang domba, ada yang kambing biasa. Nah, inilah ala hadza tartib, begitulah urutannya. Jadi kayak gitu, nggak ada yang lain. Dan ini ijma. Ya, ini namanya hewan khusus. Kemudian juga syaratnya juga khusus. Hewannya udah terpenuhi, betul hewannya, tapi nggak memenuhi syarat juga nggak boleh. Syaratnya 2, ayakuna thaniya, yang kedua ayakuna salima. Apa ayakuna thaniya? Hendaknya itu hewan secara umur udah masuk. Kalau sekedar pengen dimakan mah nggak pakai umur-umuran. Kan ada tuh di pinggir jalan balibul, batibul, ya kan, kambing-kambing muda tuh. Kalau buat dimakan doang mah hayo aja, nggak pakai umur-umuran. Tapi kalau untuk kurban, karena ini ibadah ada aturan, tentu nggak boleh sembarangan. Untuk sapi 2 tahun, untuk unta 5 tahun, untuk domba 6 bulan minimal. Namun dalam mazhab Syafi'i agak berbeda, lebih ketat. 1 tahun untuk domba, kalaupun 6 bulan harus udah kupak giginya. Mazhab lain mengatakan pokoknya 6 bulan buat domba. Untuk kambing biasa yang non domba, yang bukan domba, itu 1 tahun. Ya, semoga bisa diingat, domba 6 bulan, kambing biasa 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang agak berbeda karena dia lebih ketat, yaitu domba setahun juga, kalaupun 6 bulan kudu udah kupak. Nah, adapun kambing biasa dalam mazhab Syafi'i sama kayak sapi 2 tahun. Itu syarat umur. Syarat kedua, ayyakuna salima, udah sehat, apa hendaknya sehat. Wala yujzi'u al-aura, tidak sah yang buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Walal arja, juga nggak sah yang pincang, 1, 2, 3 kaki. Ya, yang ketiga, walal jurba, tidak sah yang penyakit kulit. Ya, baik mohon maaf gara-gara koreng, dia berantem, beset, jadi luka. Sebelum kita beli nih, masih di anonya, masih di peternaknya. Atau karena emang kena penyakit menular, kayak tahun lalu PMK tuh lagi rame. Ya, dan lain-lain pokoknya. Yang keempat, wala ajfa, dan nggak boleh yang ajf. Ajf itu la mukha fi izamiha, tidak ada daging di tulangnya. Berarti apa? Iya. Orang kampung bilang begeng. Apa tuh? Urus. Kelihatan kayak penggilesan tulangnya doang gini. Agak tega kita motong juga. Nah, ini kayak gini jangan. Bagaimana dengan muqata'ah al-qarn? Patah tanduk. 3 mazhab mengatakan patah tanduk sah. Karena orang nggak ada yang makan tanduk. Ada Pak? Enggak kan? Dan patah tanduk itu tidak membuat, apa istilahnya, mempengaruhi kesehatan dan keindahannya. Sehingga dia dianggap tidak masalah. Kecuali mazhab Hambali yang mengatakan tidak boleh. Juga kuping yang beset sedikit, bukan beset banget atau lagi hilang, yang sedikit aja itu juga nggak ada masalah. Adapun hewan yang digemukkan dengan cara di apa namanya, di fertilisasi, ya, nah yang kayak gitu boleh karena Rasul pernah dalam hadis Imam Ahmad berkurban dengan hewan yang sudah di fertilisasi kayak gitu. Baik.
Ini tentang syarat yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk pada di waktu yang khusus. Kapan waktu yang dimaksud? Para ulama sepakat hanya boleh disembelih setelah fajar tanggal 10. Setelah fajar. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah mesti habis sholat Id? Jumhur mengatakan iya, wajib habis sholat Id. Berdasarkan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu, yaitu salat Id maksudnya, wanhar, sembelihlah kurban. Ayat ini menunjukkan aktivitasnya salat dulu baru nyembelih. Gitu. Dan juga hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan, man dzabaha qabla ay yusalliya falyu'id. Siapa yang udah nyembelih padahal salat Id belum berlangsung, falyu'id, ulangilah sembelihannya. Itu menunjukkan Rasul bilang kagak boleh, itu batal, nggak boleh. Falyu'id, ulangi. Ini pendapat mayoritas, kecuali Hanafiyah. Mazhab Hanafi mengatakan bolehnya disembelih setelah fajar walaupun sebelum sholat Id, namun kalau setelah sholat Id itu lebih utama. Itu alasan Hanafi. Itulah kenapa secara fikih sebenarnya pelaksanaan sholat Id itu, Idul Adha dan Idul Fitri, itu agak sedikit beda waktunya sebenarnya. Yang penting udah sama-sama setelah syuruk lah. Untuk Idul Fitri dianjurkan lebih siangan sebenarnya. Untuk Idul Adha dianjurkan agak lebih pagian. Yang penting udah syuruk lewat. Apa hikmahnya sholat Idul Fitri lebih siangan? Supaya yang telat bayar zakat fitrah ada waktu. Karena zakat fitrah sengarit-ngaritnya adalah ketika khotib naik mimbar. Nah, dengan disiangin dia jadi ada waktu, misal karena lupa atau karena bangun kesiangan atau apa. Nah, adapun Idul Adha, kenapa diagak pagiin? Supaya interval waktu penyembelihan lebih panjang. Apalagi kalau bentur dengan hari Jumat, biasanya kan lebih sempit tuh. Gitu. Baik, itu tentang masalah waktu. Kemudian biniyati al-qurbah, dengan niat pendekatan diri kepada Allah, yaitu kurban. Nah, kalau niatnya buat dimakan, maka tidak disebut hewan kurban. Maksud saya hanya untuk dimakan sehari-hari gitu. Hewannya bener sesuai syarat, waktunya udah bener waktu kurban, tapi niatnya untuk akikah, maka nggak dihitung lagi kurban, dia lagi akikah. Dia mungkin lagi numpang momennya aja, numpang sama panitia kurban, tapi dia niatnya adalah akikah. Ya, kaidah fikihnya al-umuru bimaqasidiha, menilai perbuatan tergantung maksud. Saat itu maksud dia kurban, ya kurban. Saat itu maksud dia akikah, ya akikah hitungannya. Atau malah tujuannya untuk buat dijual. Ya, taruh dari potong, dia jual. Ternyata dia emang tukang sate sebenarnya. Ya, makanya kayak gini sesuai niatnya. Karena likulli imri'in ma nawa, setiap manusia akan mendapatkan poin seperti yang mereka niatkan. Baik jamaah sekalian, itu tentang definisi kurban dan penjelasan dari definisi tersebut. Kemudian kedudukannya, kurban wajib ataukah sunnah? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Yang bilang wajib ada. Abu Hanifah, Abu Thawr, Sufyan al-Thawri mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kok sunnah nggak sampai wajib? Karena Rasul mengatakan idza dakhalatil ashru, jika masuk 10 hari Zulhijjah, sekarang udah masuk, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian punya keinginan ingin berkurban. Lihat kalimat itu, punya keinginan kurban, iradah. Kata Imam Syafi'i, al-iradah tadullu annaha ghairu wajibah. Kata-kata jika pengen itu menunjukkan dia tidak wajib. Sebab ya ini dikembalikan kepada, ya kata Imam Syafi'i, wa fawwadha ila iradatihi. Ini dikembalikan kepada keinginan si orangnya. Jadi opsional gitu. Nah, terlepas dari apa hukumnya wajib atau sunnah, saran saya bagi yang punya rezeki, yang lagi lapang, lagi nggak ada inilah gitu, kurban aja. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam rangka
ikut menyemarakan salah satu syiar Islam. Salah satu tanda di sebuah daerah orang Islam ada adalah kurban. Ya, di antara tanda yang lain, azan itu tanda Islam ada di situ. Salat berjamaah itu tanda orang Islam ada di situ. Kurban juga menjadi tanda. Dan kalau kita ikut menyemarakannya, alhamdulillah kita ikut berpartisipasi dalam menjaga syiar besar Islam, yaitu kurban. Baik, dan kurban nggak bisa diganti dengan yang lain. Maksudnya begini, gua vegetarian, misalnya gitu. Gua nggak tegaan sama hewan dipotong. Gua pakai duit aja ya. Nah, dia ngasih duit langsung ke masyarakat. Ini kurban gua, gocengan ya, atu-atu. Nggak bisa. Kenapa? Tadi kan kita udah bahas rukun kurban kayak apa. Itu bukan kurban, itu sedekah biasa namanya. Beda cerita kalau itu uang tadinya buat kurban, tentunya bentur dengan kebutuhan lain yang sangat mendesak. Akhirnya memang nggak jadi kurban, nggak ada niat kurban. Tadinya memang ada niat tadinya, udah ngumpulin duit buat kurban. Tahu-taunya ada orang yang nagih utang ke kita juga baru ngeh. Bang, jangan lupa ya, utang jatuh tempo pas banget itu hari apa misalnya hari Kamis bertepatan dengan Idul Adha. Ya, oh gitu ya. Berapa sih utang saya? 4 juta. Ya Allah, pas banget mah harga kambing itu. Nggak jadi dah kita kurban. Kenapa? Karena ada kewajiban, ada hak orang. Ya, kalau tadi kita ikut pendapat yang sunnah, kurban itu sunnah, sementara bayar utang ini wajib dan ini merupakan yang mendesak. Beda kalau utangnya utang yang agak lunak, yang masih lama. Untuk utang yang masih lama, ya kurban aja tetap. Sebab kalau kayak gitu mikirnya, gara-gara utang nggak kurban, nanti yang cicilan rumah 20 tahun nggak pernah kurban tuh 20 tahun dia. Karena utangmu 20 tahun kan. Gitu. Tapi jemaah sekalian, itu secara hukum. Apapun hukumnya, berkurbanlah kalau emang kita lagi lapang. Apa sih definisi lapang? Lapang rezeki, apa sih definisinya gitu? Batasannya apa? Ya, mazhab Hanafi dia mengkiaskan dengan zakat, yaitu kalau udah nyampe nisab baru disebut lapang. Bunyi hadisnya, man kana lahu sa'atun, siapa yang lagi lapang, walam yudahi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami, tempat sholat Id. Kata mazhab Hanafi, kata lapang di situ sama kayak nisab zakat. Berapa? 85 gram emas. Jadi kalau kita punya tabungan seharga segitu, itu baru lapang, baru itu kurban. Sementara mazhab yang lain mengatakan tidak ada batasan khusus, nggak ada hadis khusus tentang masalah itu. Ya, tentang 85 gram emas dikiaskan dengan itu, ya kata mereka ini bukan tempatnya kias. Karena tidak ada, maka dikembalikan kepada kondisi masing-masing orang. Kita ada duit 4 juta. Pas banget dengan bulan-bulan daftar ulang. Betul nih? Daftar ulang. Terus yang lulus mau masuk sekolah lagi, duit lagi. Tapi pengen juga kurban, gimana ya? Nah kalau kayak gitu kan berat tuh akhirnya. Dan nggak mungkin juga kita ngomong ke anak kita, Dek, kamu tahun ini sekolah libur ya? Lah emang apa Pak? Duitnya Bapak pakai buat beli kambing dulu. Jadi saya setahun nih nggak sekolah. Iya, seneng malah tuh anak. Bukannya sedih, dia seneng. Ya, baik. Jadi karena ada kebutuhan yang kayak gitu, berarti kita belum dikatakan sa'atun. Karena kebentur dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi kalau ada utang, ada kebutuhan anak sekolah, buat bayaran apa tuh, SPP yang menjadi syarat untuk diberikan ijazah, dan dia sangat perlu dengan ijazah itu. Jadi kalau seandainya kita berkurban, di rumah masih ada spare buat kebutuhan yang lain secara lega, nah ya kayak gitulah disebut lapang. Buat makan ada, buat bayar ini itu ada, walaupun kita nggak berlebihan, nggak, tapi ada lah, makanya kayak gini, itu udah lapang. Baik jemaah sekalian, nggak semua saya bahas masalah korban karena udah sering. Itu aja kita anggap sebagai pemancing lah untuk diskusi kita pagi hari ini. Silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Wallahu bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Saya kebetulan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban, kurban itu ada saya di PA, di BC, apa BC. Iya. Cuma saya ngomongnya kurban A, kata istri itu sebagai itu lebih bahas kurban. Sapi A sama sapi B ada selamat ayam, kan? Kayak ada sapi C. Jadi saya ada sapi C aja gitu. A kita itu B itu jadi kita lagi C apa bahkan nggak lihat kita itu. Ya. Kita sama kita malah A. Iya. A itu yang gedean ya? Iya. Oh, yang gedean. Ya. Yang A 500 kilo. Ya. Yang B 400, C 300. Yang masih ada tinggal C. Nah, sementara barangkali milih di tempat lain juga nggak gampang, misalnya dia ada di situ doang misalnya. Ya, kalau bicara sah ya sah. Kan yang penting kan apa tadi sapinya apa hewannya udah betul memenuhi syarat, kemudian dipotongnya betul di hari kurban dan niat kita pun memang untuk kurban, bukan buat dijual, bukan buat kita makan sendiri semata-mata atau lainnya, pokoknya memang untuk kurban itu udah sah. Ya masalah akhirnya niat kita tadinya mau yang gedean jadi kecilan karena nggak ketemu udah kehabisan. Semoga niat itu tetap dapat nilainya. Ya sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan di sini, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik dibanding perbuatannya. Hadis Imam Tabrani. Atau man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu bihasanatin kamilah. Orang yang niat ingin melakukan kebaikan lalu nggak jadi karena ada halangan, dia tetap dapat pahala sempurna dari yang dia niatkan. Walaupun akhirnya dia nggak ketemu yang A, padahal pengen banget kurban yang A, ternyata adanya yang C. Semoga tetap dia mendapatkan nilai yang A juga. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Beberapa kali kurban Indonesia itu ambilan sapinya membutuhkan hamba Allah dan dipilih aja gitu. Itu bagaimana? Ya, tidak menyebutkan secara spesifik itu memang tidak membuatnya batal, tetapi memang sebagusnya disebut spesifik. Karena Rasul sendiri menyebut nama. Rasulullah sendiri ketika kurban nyebut nama. Dalam hadis Imam Muslim dari Aisyah cerita ketika Rasul menjelang nyembelih, yang Rasul sebut begini, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Langsung disebut nama Rasul. Wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi emang sunnahnya sebut itu atas nama siapa. Boleh sih atas nama hamba Allah. Allah tahu kok siapa yang dimaksud. Allah tahu emang. Dan kita berbaik sangka mungkin orang tersebut supaya nggak jatuh ria. Apalagi kalau ukuran kambingnya yang super dia misalnya. Atau dia beli sapi yang limusin. Ya, yang sapi udah kayak kuda nil, gede banget tuh sapi itu. Ya, yang ukurannya 1 ton. Hamba Allah. Pasti orang bertanya-tanya kan, siapa sih ini? Siapa sih ini? Khawatir kalau disebut namanya orang jadi apa? Semacam memuji dan yang dipuji nggak siap hatinya dipuji, khawatir hilang kehilasan. Dengan saya hamba Allah aja deh. Nah, misal gitu. Nah, kita sebagai orang luar nih yang lihat kayak gitu, ya kita baik sangka aja mungkin tujuan dia kayak begitu. Tetapi tetap hal tersebut dia telah meninggalkan satu sunnah, bahwa justru sunnahnya adalah spesifik disebut namanya. Ini kurban atas nama Fulan bin Fulan, misal gitu. Sebagaimana yang Rasul contohkan, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasanya kan misalkan ada beberapa yang menganggap itu ada di apa, jadi untuk puasanya kan dia akan puasa organisasi. Kalau sholat ini gimana?
Ya, untuk jamaah yang mengacunya pada wukuf, maka sebenarnya dia mesti konsisten dengan acuannya. Kalau dia mengacunya pada wukuf, berarti dalam versi dia saat itu sudah 9 Zulhijjah. Ya, kalau dia konsisten dengan pilihannya. Wah, udah wukuf nih, harus puasa. Berarti puasa yang dia maksud puasa Arafah kan? Ya. Kalau dia ingin sholat, tentu besoknya, karena itu sudah 10 Zulhijjah. Tapi kalau dia mikirnya gini, saya mau puasa juga sekarang, tapi bukan puasa Zulhijjah, puasa tanggal 8, yang tarwiyah itu. Ya, kalau memang puasa tanggal 8, tarwiyah, nggak ada masalah, bagus, karena dia bagian dari include puasa Rasul 9 hari tadi. Terus puasa Zulhijjahnya kapan dia? Berarti besoknya. Jadi ketika di sana lagi wukuf, di sini masih tanggal 8, ya menurut versi yang lain kan begitu kan? Tadi udah kita bahas. Maka dia baru puasa tarwiyah hari ini pas di sana lagi wukuf. Nah, besoknya baru tanggal 9. Nah, kapan dia sholatnya? Besoknya lagi. Nah, yang jadi persoalan bukan itu sebenarnya. Bagaimana dengan orang yang meyakini ikut wukuf, sekarang udah tanggal 9 juga, ya. Tapi karena pemerintah bilang sekarang masih tanggal 8, ya kan? Berarti pemerintah sholat 2 hari lagi. Akhirnya dia pun sholat bingung nih. Mau sholat besok, di sini nggak ada yang ngelaksanain. Kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu yang menjadi konsentrasi kelompok atau ormas yang setuju dengan bahwa saat itu sudah sama dengan Saudi, ya, yang duluan Zulhijjahnya. Nah, di sini kagak ada. Boleh nggak kita, udah saya sholatnya bareng sama yang lain deh. Kalau pakai versi dia, kan tanggal 11 Zulhijjah jadinya. Ya kan, pakai versi dia tuh kalau dia konsisten. Sementara versi umumnya masyarakat atau pemerintah itu 10 Zulhijjah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih sholat Idul Adha di tanggal 11 Zulhijjah? Jadi ini perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, tidak ada Idul Fitri sholatnya di tanggal 2 Syawal, kecuali ada uzur syar'i, seperti orang pingsan, dia lebaran pingsan, sadarnya tanggal 2. Dia baru bangun tanggal 2, dia baru sholat Id tanggal 2. Ya, Al-Bujairimi mengatakan yang kayak gini boleh. Karena dia uzur syar'i, itu Syawal tuh. Tapi kalau dalam keadaan sadar, nggak ada pingsan, nggak ada uzur syar'i pokoknya, dia nggak boleh sholat Id di tanggal 2, karena nggak ada sholat Id tanggal 2 Syawal, sholat Id ya selalu Syawal. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha ternyata para fuqaha mengatakan boleh sholat Id baik dalam keadaan ada uzur atau tidak ada uzur di tanggal 11, 12 atau 13 hari tasyrik. Ini agak beda. Dari mana dalilnya? Dari Quran. Fasholli li rabbika wanhar tadi, salatlah dan kurbanlah. Salat dan kurban di sini Allah gandengin pakai huruf waw atof, digandengin. Jadi antara salat sama kurban tuh setara kedudukannya di situ. Kalau kurban boleh nggak 3 hari? Boleh kan? Maka ketika kurban sama sholat digandengin dan setara, berarti sholat pun juga boleh 3 hari. Nah, itu dalilnya dari surat tadi. Cuman dari 3 hari itu jelas yang tanggal 10 itulah yang afdol. Yang di hari tasyrik itu mafdul. Jadi ketika ada orang yang kekeh sekarang harus udah puasa Arafah, misal gitu, dia ngikutin wukuf di sana. Pas besoknya dia harus lebaran nih, tapi nggak ada yang sholat, dia ngikut besoknya lagi. Yang kayak gini sah dan boleh, tapi mafdul gitu. Ada afdol, ada mafdul. Afdol lebih utama, mafdul tidak utama, tapi sah tetap. Begitu. Kalau disuap, ya. Baik, ada lagi? Cukup? Ya. Jadi yang kegiatan kita bahwa namanya sholat itu kan bisa berbeda-beda zaman ada dikatakan tempat itu bisa bersembunyi pada sholat namanya sama kan konteks itu bisa berbeda bisa berbeda
masih Selasa, kita akan ragu posisinya tanggalnya. Andai dalam posisi ini kan perbedaan tanggal Komariah. Tanggal Komariah itu di Maghrib itu kan sudah posisi beda tanggal, kita sudah masuk ke hari yang lain. Andai misalnya itu sampai gugur, dan baru sampai gugur itu baru kita pindah ke Musdalifah seperti itu. Sehingga pada saat pergantian antara arah sama kita itu posisinya kalau di pukul itu kan jam 12 itu masih hari Selasa, kita pada saat hari yang berpindah, bukannya hari asar itu masih hari Selasa, sehingga kita bisa melaksanakan sholat bersama-sama yang di dalam. Dan kadang-kadang kendalanya banyak jemaah Indonesia yang meninggal pada saat di Musdalifah dan Mina. Dan posisi itu apakah orang-orang yang tua seperti itu boleh juga tidak melakukan ya berdiam di Musdalifah dan Mina, langsung begini saja dikumpulkan. Karena pada saat posisi seperti itu kan terjadi motif. Dalam makam nggak makan nanti dosa, makanya doanya gitu. Orang-orang tua ini juga begitu, hampir tidak ada makanan dan sebagainya. Kadang-kadang setelah itu bisa untuk dilakukan. Iya. Iya. Jazakallahu. Ya, saya pun mengalami itu waktu 2017, itu emang sangat kronik banget. Ya, ada dari sekian banyak istilahnya pandangan fikih termasuk di masa salaf, mabit di Musdalifah itu sudah sah walaupun sekedar istilahnya nyender. Walaupun namanya mabit bermalam kayak orang nginep tidur. Seandainya kita misal sekedar begini nih, langsung bangun, itu udah sah. Nah, bagaimana kalau begitu pun nggak bisa? Nah, ulama zaman sekarang itu berijtihad, karena biasanya kan di bis tuh ya, itu nggak usah turun dari bis, sekedar ngapain? Markir di Musdalifah tuh, lewat sebentar aja, ya barang berapa detik atau menit kali ya. Yang penting udah nyampe di Musdalifah intinya, walaupun dia nggak sempat keluar dari bis. Karena kreditnya, ngaturnya capek, 7 jutaan orang di waktu yang bersamaan begitu kan. Nah, yang kayak begitu dianggap itu sudah cukup. Yang penting jangan sampai dia tidak melakukannya. Jadi jangan sampai bener-bener lewat. Yang dilewatin kayak gitu jangan. Mendingan sempat berhenti di situ. Kan kalau kita bicara idealnya adalah mabit di Musdalifah, nyari batu di Musdalifah buat jumroh. Tapi kan alhamdulillah oleh pemerintah kita, batu jumroh itu udah sediain. Nanti pas kita lagi mabit itu ke Musdalifah, kita akan dikasih. Jadi batu kita nggak usah nyari lagi. Udah dicari, udah dibungkusin. Dapat berapa bungkus gitu. Ya, saya agak lupa saat itu berapa dapatnya. Ya buat apa? Ya buat jumroh nanti. Beda sama dulu. Ya bapak saya cerita, tahun 72 bener-bener nyari. Ya nyari, kadang salah pilih, yang gede-gede dipilih. Mau nimpuk siapa itu? Gemes. Ya. Ya, jadi kita nanti kalau di Musdalifah itu, kalau emang situasinya kredit, susah untuk bener-bener sempurna mabitnya, sekedar kita berhenti lewat itu udah cukup. Ya, biasanya sih ya akan turun. Buat apa? Nanti sambil ngantri lagi di bis untuk ke Minanya. Gitu. Jadi bisnya itu banyak, dari bis yang mengantar kita dari Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Itu bisnya beda-beda itu. Turun dulu sebentar kalau kita ngantri untuk ke Mina. Mau jalan kaki jangan. Bisa, tapi jangan, jauh banget. Kita nggak kuat. Jamaah lain banyak. Saya tuh ngeliatin jamaah dari mana tuh. Mungkin Turki kali gede-gede fisiknya, atau yang Ethiopia yang kuat-kuat mereka. Orang kita mah enggak. Orang kita ngantri aja pingsan. Nunggu ngantri aja pingsan orang kita, apalagi jalan begitu. Lain fisik orang kita. Belum bisa ya. Jadi kalau tidak melakukan mampir tadi itu, boleh tidak terjadi sah. Yang penting sempat mampir aja, karena itu bagian dari yang mesti dilalui oleh seluruh jamaah haji. Ya, itu bagian dari
rangkaian satu kesatuan dengan wukuf. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau waktu di Arafah sampai zuhur bisa juga. Enggak, harus sampai maghrib. Karena aturan mainnya begitu. Jadi pas zuhur di di jamak qashar, ya kemudian kita khutbah, dengerin khutbah. Setelah itu barulah kita banyak zikir, banyak tilawah, banyak doa hingga sampai maghrib. Nah maghrib, selesai sholat maghrib di jamak juga dengan isyanya. Biasanya akan nungguin tuh bisnya banyak dan hanya menampung paling 40-an 50 jamaah, sementara jamaah jutaan. Itu wajar kalau ngantrinya itu wah gitu. Tapi insya Allah udah rapi kok yang Indonesia, dan Indonesia termasuk rapi. Saya ketemu jamaah Malaysia, pengaturan jamaah haji Indonesia itu rapi, bagus, baik yang di Indonesia maupun di sana. Ya, sekredit-kreditnya bisa kok, bisa berjalan lancar. Baik, itu aja. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.